Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Marita Sari dalam konten pembelajaran sekolah. Tetapi kali ini yang akan menjelaskan adalah saya, Bening Nurita Agustini Zahra, yaitu anak dari pemilik channel ini. Pelajaran yang akan saya bahas sekarang adalah matematika, cara membuat diagram batang, lingkaran, tabel distribusi frekuensi, histogram, serta poligon yang mana termasuk ke dalam matematika kelas 12 bab statistika. Baiklah, langsung saja ke contoh soalnya. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila kalian pencet tombol subscribe-nya, kemudian tombol like-nya juga, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini agar selalu memproduksi video-video yang menarik dan bermanfaat bagi kalian. Baiklah, diketahui data hasil ulangan matematika sebagai berikut. Jadi, ini adalah data nilai hasil ulangan matematika di sebuah kelas. Nah, data yang seperti ini disebut dengan data tunggal. Kemudian, yang mau kita lakukan atau kerjakan adalah menyajikan data tunggal ini ke dalam bentuk diagram batang, lingkaran, tabel distribusi frekuensi, histogram, serta poligon. Nah, gimana caranya? Langkah awal untuk menyajikan data tunggal seperti ini ke bentuk diagram, tabel, ataupun lainnya adalah mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke yang terbesar seperti ini. Jadi, yang ini adalah data tunggal yang tadi, tetapi sudah saya urutkan. Jadi nilai terkecil di kelas itu adalah 48 ya. Dan nilai yang terbesarnya adalah 90. Setelah kita urutkan, kita juga harus mengetahui frekuensi dari setiap data atau nilai. Jadi nilai 48 itu banyak datanya adalah 1 atau frekuensinya sama dengan 1. Kemudian kalau nilai 57 itu banyak datanya sebanyak 2 atau frekuensinya sebanyak 2. Yang dimana artinya siswa yang memiliki nilai 57 di dalam kelas tersebut sebanyak 2. Begitupun seterusnya, kita hitung frekuensi atau banyak data masing-masing nilai. Nah, kemudian sesudah kita buat seperti ini, kita pun harus menghitung jumlah data keseluruhan. Di sini jumlah datanya adalah 33. Kita sebenarnya bisa langsung menghitung dari sini ya. Ini kan kita bisa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, tetapi karena kita sudah punya ini, jadi kita langsung tambah saja. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya. Dan jika dijumlahkan sebanyak 33. Kemudian sesudah udah jadi seperti ini, saya mau membuat data ini menjadi diagram batang terlebih dahulu karena diagram batang menurut saya adalah bentuk penyajian data yang paling mudah setelah data tunggal ya. Nah, caranya gimana? Jadi cara membuat diagram batang sangat mudah sekali. Kita tinggal buat sumbu X dan sumbu Y seperti di koordinat kartesius ya, di sumbu kartesius. Nah, bedanya adalah di sumbu X-nya itu diisi dengan nilai atau datanya ya. Jadi nilai 48, 57, 62, 64, 65 ini kita taruh di sini.
Dan sedangkan untuk sumbu Y-nya itu kita isi dengan frekuensi atau banyak data atau banyak nilai ya. Nah, kemudian sesuai data yang ini tadi, kita hubungkan 48 itu kita hubungkan dengan 1 frekuensinya. Kemudian 57 kita hubungkan dengan 2 ya. Dan seterusnya, kemudian tinggal digambar kotak-kotak seperti ini. Jadilah diagram batang. Sangat mudah bukan? Nah, sesudah diagram batang, saya ingin menggambar atau menyajikan data tunggal tadi ke bentuk diagram lingkaran. Perlu kita ketahui nih, diagram lingkaran juga punya dua jenis. Yang pertama, dia menggunakan persen. Dan yang kedua, dia menggunakan derajat. Nah, dalam mengerjakan atau menyajikan data tunggal yang tadi, saya ingin menggunakan persen saja. Caranya bagaimana? Oh iya, apakah menggunakan persen dan derajat itu berbeda? Tentu berbeda. Gambarnya pun berbeda. Kemudian porsi datanya pun jadi berbeda karena kalau persen kan cuma nyampe 100. Sedangkan kalau derajat itu sampai 360 derajat kan. Jadi tentu saja bedanya di situ, tetapi cara menghitungnya hampir mirip. Nah, yang akan saya bahas adalah diagram persen lingkaran saja. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menyajikan data tunggal tadi ke bentuk diagram persen lingkaran? Hal pertama yang harus dilakukan adalah tulis datanya lagi ya, biar kita mudah mengerjakannya. Nah, terus kalau udah ditulis datanya, kita harus ngapain nih? Kita harus mencari porsi persen untuk setiap nilai atau data. Jadi saya cari dulu untuk nilai yang frekuensinya 1 ya. Jadi yang frekuensinya 1 itu ada 48, 62, 64, 65, 72, 74, dan 84. Nah, cara mencari persennya adalah frekuensi nilai yang mau dicari ya. Kemudian dibagi dengan jumlah data keseluruhan yaitu 33 ya. Jadi di sini yang frekuensinya 1, maka jumlah persennya adalah 1/33 dikali 100%. Hasilnya adalah 3,03% untuk nilai 48, 62, 64, 65, 72, 74, dan 84. Kemudian untuk nilai-nilai yang lain caranya pun sama ya untuk mencari persennya. Untuk nilai 57, 79, 80, 82, 88, dan 90 yang mana frekuensinya adalah 2, porsi persennya dalam diagram nanti adalah 6,06% yang didapatkan dari 2/33 dikali 100%. Dan seterusnya seperti itu. Kita cari semua porsi persen untuk setiap nilai ya. Udah kita cari nih semuanya udah ketemu. Kemudian kita langsung gambar aja. Nah, gambarnya seperti ini guys kira-kira. Meskipun ini ada sedikit kesalahan ya. Karena ini yang nilai 71 yang mana porsi persennya adalah sebanyak 9,09%. Gambarnya jadi sama bentuknya atau sama besar sudutnya dengan yang 6,06%. Seharusnya yang ini lebih besar gitu. Tetapi ya seperti inilah kira-kira gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar dari diagram lingkaran persen ya guys ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita ingin menyajikan data tunggal tadi ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini caranya cukup panjang tetapi masih mudah ya. Karena statistika itu memang pelajaran yang cukup mudah guys. Jadi ya pasti bisa. Cara untuk menyajikan data tunggal ke tabel distribusi frekuensi adalah pertama cari banyak kelasnya dulu. Banyak kelas itu dilambangkan dengan K. Rumusnya adalah 1 + 3,3 log N ya.
N ini adalah banyak data. Jadi banyak kelasnya untuk soal yang tadi itu adalah 1 plus 3,3 log 33 karena banyak data atau jumlah keseluruhan datanya 33 ya. Nah, kemudian hasilnya itu 6,2035. Kita bulatkan menjadi 7. Setelah kita mencari banyak kelas, kemudian kita harus mencari panjang kelasnya juga. Nanti panjang kelasnya akan saya jelaskan apa itu panjang kelas di membuat tabelnya ya. Nanti kalau sudah ada gambar tabelnya. Nah, rumus panjang kelas itu sama dengan I, ini adalah interval. Rumusnya jangkauan per banyak kelas. Jangkauan itu adalah selisih dari nilai data terbesar dikurangin dengan nilai data terkecil. Jadi 90 dikurangin 48 per banyak kelas. Nah, banyak kelasnya jangan mengambil yang sudah dibulatkan tetapi nilai yang aslinya ya. Jadi dia dibagi 6,2035 sama dengan 42 per 6,2035 sama dengan 6,7703 dibulatkan menjadi 7. Nah, udah ketemu ya banyak kelas atau K dan panjang kelas. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, kita mulai bisa membuat tabelnya nih. Jadi, tabelnya seperti ini ya. Ini masih tabel kosong. Nah, banyak kelasnya kan tadi 7 ya. 7 itu maksudnya ini barisnya ada 7 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7. Jadi ada 7 ya, barisnya ada 7. Nah, kemudian untuk yang panjang kelasnya itu 7, kita akan lihat di sini. Nah, panjang kelas itu digunakan untuk mengisi kolom nilai ya. Jadi kita tulis dulu nilai yang terkecilnya yaitu 48. Nah, kemudian kita kasih strip dan kita tulis 54. Kenapa 54? Karena panjang kelasnya 7 guys. Loh, seharusnya kan kalau 7 bukannya dia 55 ya kan, 48 tambah 7 55 gitu. Nah, iya. Tapi karena ini adalah data, jadi dia bukan seperti selisih biasa ya guys ya. Dia jadi seperti ini, 48-nya itu dia ikut dihitung, makanya dia cuma nyampe 54. Panjang kelas 7 itu artinya di setiap kelas itu terdapat 7 data gitu ya, dari 48 nyampe 54. Makanya kita jadi menuliskan datanya itu 48 sampai 54. Memang terlihat cuma seperti 6 karena 54 kurang 48 itu sama dengan 6, tetapi sebenarnya ya dari 48 sampai 54 itu ada 7 data atau 7 nilai begitu ya. Kemudian selanjutnya kita tulis frekuensinya. Nah, dari nilai 48 sampai 54 itu kan cuma ada 1 ya, yaitu nilai 48 doang yang ada dan frekuensinya sebanyak 1. Terus untuk selanjutnya kita tulis juga sampai habis ya di sini. Nah, ini perlu dijelasin nilainya. Nah, habis 48 sampai 54 di kelas pertama, maka kelas 2-nya itu dimulai dari 55 dan nyampe 61 ya, karena tadi 55 panjang kelasnya dia 7. Jadi dia selisihnya 6 ya. 55 tambah 6 kan 61. Begitu pula seterusnya. Tapi perlu diingat meskipun selisihnya dia 6, tapi panjang kelasnya itu 7. Artinya di setiap kelas tersebut ada 7 nilai. Oke? Nah, ini nyampe 96 ya, padahal kan nilainya itu cuma nyampe 90, nggak apa-apa. Memang harus ditulis seperti ini gitu ya. 90 nyampe 96. Nah, kita tulis juga frekuensinya. Oh ya, untuk frekuensi nih mungkin masih ada yang bingung ya. Nah, 48 nyampe 54 nih, kan cuma ada nilai 48 ya tadi.
49 nggak ada, 50 nggak ada, 54 juga nggak ada, cuma bener-bener 48 doang yang ada. Ya berarti kita cuma menghitung frekuensi 48 doang begitu guys ya. Yang seterusnya juga kelas keduanya juga 55 nyampe 61 di datanya itu cuma ada 57. 55-nya nggak ada, 56-nya nggak ada, 60-nya juga nggak ada. Jadi kita cuma pakai frekuensi duanya atau nilai 57-nya ya. Nah, begitu. Seterusnya juga ya. Sudah mengerti? Oke, kalau belum mengerti tinggal tanya aja di komentar. Nah ini adalah tabel distribusi frekuensi. Mudah bukan? Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat histogram. Caranya hampir mirip. Kita pertama tulis dulu atau ya kita tulis ulang tabel distribusi frekuensinya. Kemudian untuk mencari histogram itu tinggal ditambahin TB dan TA di samping tabel frekuensi dan nilai dari tabel distribusi frekuensi tadi ya. TB itu apa? TB itu adalah tepi bawah dan TA itu adalah tepi atas. Apa sih tepi bawah dan tepi atas itu? Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangin dengan nilai ketelitian. Nilai ketelitian itu adalah 0,5 ya. Jadi untuk kelas interval pertama, tepi bawahnya itu adalah 48 dikurangin 0,5. Jadi dari BB ini adalah batas bawah ya. Batas bawah itu adalah 48. Kemudian kita kurangin 0,5. Nilai ketelitiannya sama dengan 47,5. Kalau TB dikurangin, maka tepi atas itu ditambah. Bedanya dia ditambahnya itu yang batas atasnya yaitu 54. Jadi 54 ditambah 0,5 sama dengan 54,5. Begitu seterusnya untuk setiap kelas ya. Nah, ini sudah kita isi semua tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian tinggal kita gambar pakai sumbu kartesius ya. Untuk sumbu X dia nilai, kemudian untuk sumbu Y dia frekuensi. Nah, seperti ini nilainya kita isi dengan tepi bawah dan tepi atas ya. Nah, tapi kita tulisnya tuh cuma sekali aja ya. Kalau udah 47,5-nya udah ada, kita langsung 4,5. Nah, ini kan ada 54,5 lagi, nggak usah ditulis lagi, cukup sekali aja. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita langsung 47,5, 54,5, kemudian 61,5 gitu. Jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita hubungkan dengan frekuensinya. Seperti ini. Ini tidak usah dihiraukan, ini tidak ada arti apapun, hanya saja saya cukup malas untuk menghitamkan batangnya ya. Nah, kalau dilihat-lihat, histogram ini mirip kan dengan diagram batang. Bedanya kalau diagram batang dia misah-misah tuh batangnya, sedangkan kalau histogram dia nempel-nempel deketan gitu. Cara ngerjainnya pun beda. Nah, histogram kita udah mantap kan? Kalau misalkan ada yang belum ngerti atau butuh bertanya, silakan tanya aja di komentar, oke? Untuk selanjutnya kita akan membuat poligon ya, menyajikan data dalam bentuk poligon. Kita tulis ulang dulu tabel distribusi frekuensinya. Kemudian tinggal tambahin kolom titik tengah yang dilambangkan dengan XI. Cara mencari titik tengah itu bagaimana? Caranya adalah setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Jadi, untuk kelas interval yang pertama,
titik tengahnya adalah setengah dikali 48 ditambah 54 sama dengan 51. Begitupun kelas-kelas selanjutnya ya. Cara mencari titik tengahnya sama saja. Jadi untuk kelas interval kedua, nilai tengahnya adalah setengah dikali 55 ditambah 61. Ini ya, 55, 61 nih. Sama dengan 55,5. Nah, ini kita isi semua titik tengahnya. Kemudian kita tinggal buat poligonnya ya. Pakai sumbu kartesius juga. Untuk sumbu X-nya kita isi dengan nilai tengah. Kemudian seperti biasa untuk sumbu Y-nya kita isi dengan frekuensi. Kemudian untuk yang sumbu X atau sumbu yang berisikan nilai tengah, kita harus nambahin titik di depan nilai yang pertama ya. Jadi kita tambahin titik, kemudian di akhirnya juga kita tambahin titik. Kemudian udah kita hubungkan seperti ini dengan frekuensi, nilai tengah dan frekuensinya kita hubungkan dengan garis, jadi seperti ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk memulainya gitu. Fungsi titik awal yang pertama tadi kita buat, dan titik akhirnya juga kayak untuk menghubungkan ke sumbu X-nya begitu ya. Dan ya, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kalian berkenan, silakan tekan tombol subscribe, kemudian pencet juga tombol like, komen juga, serta share ya. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk update video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.